Kenapa? Ulang. Ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabir alladzi 'annatil wujuh li kibriyaihi wa 'azimatih. Al-hayyul qayyum alladzi dabbaral kainat bi hukmatih. Al-qadirul ladzi abda'al mawjudat wa 'ammaha bi ihsanihi wa rahmatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Rabbi a'udzu bika min hamadati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Pemirsa Moha TV rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba membahas surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-92, di mana di dalam pesan Allah ini mengajarkan kita bagaimana memberi dan apa balasan pemberian itu. Terlebih-lebih dengan situasi dan kondisi kita saat sekarang ini yang memang sangat berkenaan dengan perintah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sebelum saya menyampaikan penjelasan penafsiran para ulama tentang ayat ini, ada beberapa kata kunci yang harus kita ketahui dari ayat ini sehingga bisa menimbulkan pemahaman. Nah, sekarang saya akan tunjukkan beberapa kata kunci yang terdapat di dalam ayat ini. Kata kuncinya adalah kalimat lan tanalu. Ya. Di sini menunjukkan bahwa tidak akan pernah mencapai. Ya. Sehingga para ulama mengatakan di sini bermakna lan tusibu wa tajidu. Ya. Jadi Anda tidak bisa mendapat, ya, memperoleh selamanya yang namanya albir, ya, yaitu kebaikan. Nah, di sini kata bir, kata kunci kedua adalah jami'atul khair, kumpulan dari segala kebaikan. Kata para ulama, disinilah yang dimaknakan dengan jannah, yaitu surga. Nah, ini kata kunci yang akan kita bahas pada malam ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan lan tanal birra, kamu itu tidak akan pernah mencapai suatu kebaikan di dalam memberi. Dan pemberian kamu itu tidak akan pernah dibalasi dengan surga. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu itu memberikan harta yang ada pada kamu yang paling kamu cintai. Pemirsa Moha TV rahimakumullah, ini ayat memang amat sulit untuk dilakukan. Karena kebiasaan orang memberi itu
bukan pada harta yang paling ia cintai. Nah, disinilah tingkat kualitas keimanan seseorang yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pemberian tersebut balasannya sangat tinggi dan tiada yang tertinggi dari itu, yaitu surga. Nah, ketika ayat ini turun, seorang sahabat yang bernama Abu Talhah, beliau adalah Ansari, yaitu orang Madinah, dan beliau itu memiliki kekayaan yang banyak, dan yang paling banyak di antara kekayaannya itu adalah dari sisi ladang kurma. Dan beliau punya sebuah ladang yang paling ia cintai dari ladang-ladangnya atau dari hartanya yang lain, yang terletak sangat strategis, ya, pas di depan Masjidin Nabawi, di mana ladang itu bernama Bayruha. Jadi Bayruha itu ladangnya sangat strategis, di dalamnya ada sumber mata air yang sangat jernih dan bersih, dan dalam riwayat juga Rasulullah SAW sering setelah selesai dari aktivitasnya di Masjidin Nabawi, beliau sering masuk ke dalam kebun itu, dan beliau sering duduk di situ dan meminum air dari sumber mata air yang ada di kebun Bayruha miliknya Abu Talhah. Nah, ketika ayat ini turun, Abu Talhah merasa dirinya terlampau mencintai harta itu. Lantas ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, Bayruha ini adalah harta yang kumiliki di antara harta yang lain yang sangat kucintai. Dan mulai detik ini ya Rasulullah, kebun Bayruha ini aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya." Mendengar ucapan ini, Rasulullah SAW langsung menjawab dengan kalimat bah-bah. Kalimat bah-bah itu adalah sebuah istilah di dalam bahasa Arab yang diungkapkan seseorang untuk suatu kekaguman, takjub dengan sebuah pernyataan, baik pernyataan itu ucapan atau perbuatan. Maka Rasul mengatakan bah-bah, luar biasa. Bukankah ini harta yang sangat tinggi nilainya ya Abu Talhah? Oleh sebab itu hendaknya kau bagi dahulu kepada karib kerabatmu, baru sebagian lagi kau sedekahkan. Maka Abu Talhah melaksanakan saran Rasulullah, karena memang di kerabat daripada Abu Talhah itu sendiri banyak keluarga-keluarganya yang memang membutuhkan harta. Maka di dalam riwayat itu Abu Talhah membagi kepada kerabatnya dan membagi kepada anak-anak pamannya. Sedangkan di dalam riwayat Muslim dijelaskan bahwa Abu Talhah itu membagi kepada Hasan bin Sabit yang merupakan sepupunya, kemudian kepada Ubay bin Ka'ab yang merupakan keponakannya. Nah, berdasarkan hal ini, bahwa perintah untuk melakukan amalan kebaikan di dalam memberi harta kita memiliki jenjang atau level, tingkatan-tingkatan. Dan yang paling tinggi tingkatannya itu adalah memberi dari harta yang sangat dicintai. Di dalam hadis ini yang menjelaskan tentang sababun nuzul dari surah Ali Imran ayat 91 ini mentegaskan bahwa Rasulullah SAW memberikan dua pelajaran. Yang pertama, kata para ulama,
Rasulullah memerintahkan untuk membagi harta talha itu kepada karib kerabat yang membutuhkan. Ini artinya bahwa tidaklah mesti semua harta yang ada pada diri seseorang habis diberikan. Berbeda kasus nanti dengan apa yang dinyatakan oleh Umar dan Abu Bakar dalam peristiwa ayat yang turun surah Al-Baqarah ayat 271 itu. Nah, jadi pendapat para ulama menyatakan di dalam kasus ayat ini Rasulullah SAW membagi harta itu kepada kerabat Talha karena adanya keluarga yang sangat membutuhkan. Sehingga harta yang dibagi itu bukan habis binasa kepada orang lain, sementara kerabat sendiri masih kekurangan. Selanjutnya yang kedua, menurut para ulama adalah Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita agar orang yang bersedekah itu tidak akan timbul penyesalan di kemudian hari dari harta yang mereka berikan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 264. Di mana di situ Allah pesan, janganlah kamu membatalkan sedekahmu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Yaitu jangan batalkan sedekahmu karena kamu menyebut-nyebut sedekah yang telah kau berikan. Artinya adanya penyesalan setelah pemberian. Dan juga jangan kamu batali sedekah kamu itu dengan menyakiti orang yang menerima sedekah itu. Baik menyakitinya dengan kata-kata ataupun menyakitinya dengan perbuatan. Jemaah sidang pemirsa Moha TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga banyak kisah-kisah yang diriwayatkan menjelaskan tentang ayat ini. Sebagaimana juga di dalam kisah Zaid bin Harisah, di mana Zaid bin Harisah memiliki seekor kuda yang khusus untuk berperang. Maka beliau mendatangi Rasulullah ketika mendengar ayat ini. Dan ia katakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ini adalah hartaku yang paling kucintai. Dan sekarang ini aku serahkan kepadamu ya Rasulullah untuk dilakukan fi sabilillah." Setelah Rasul menerima kuda pemberian dari Zaid bin Harisah, maka Rasulullah SAW memanggil anak Zaid bin Harisah itu yang bernama Usamah. Lantas Rasulullah memberikan kuda itu kepada anak Zaid yang bernama Usamah tadi. Melihat perbuatan Rasul ini, Zaid bin Harisah merasa sedih. Karena ia mengira di dalam hatinya bahwa sedekah yang ia lakukan berupa pemberian kuda perang itu yang merupakan harta yang paling dia cintai tidak diterima oleh Rasulullah. Lalu Rasul tersenyum dan Rasul berkata kepada Zaid bin Harisah, "Ketahuilah wahai Zaid bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima sedekahmu dengan senang." Artinya bahwa jangan sampai pula di dalam pemahaman ayat ini kita memberikan harta yang paling kita cintai tapi melupakan kewajiban-kewajiban kita, yaitu ada yang lebih berhak untuk menerimanya. Inilah kajian-kajian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam memaknakan ayat ini oleh para ulama. Nah, selanjutnya dapat juga kita lihat contoh ketika Umar bin Khattab mendengar ayat ini turun. Maka beliau juga berkata kepada Rasulullah bahwa ia memiliki sebuah kebun yang tidak ada ia miliki harta selain itu yang lebih ia cintai. Tapi kecintaannya itu sangat luar biasa terhadap hartanya.
Maka Umar berkata kepada Rasulullah, apa yang harus ku perbuat dengan harta yang ku cintai satu-satu ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, infakkan, sedekahkan apa yang tumbuh darinya, tetapi tidak asalnya. Maka semenjak itu Umar bin Khattab menginfakkan seluruh hasil kebun yang berada di kebunnya itu, dengan dasar kebun masih tetap dimiliki oleh Umar bin Khattab, tapi manfaat yang keluar dari kebun itu diberikan kepada kaum muslimin. Inilah yang sangat luar biasa ketika ayat ini turun. Inilah mungkin yang dicontoh oleh Hasan Ahmad, di mana seluruh aset kategori yang masih hak milik, tetapi seluruh keuntungan yang didapat di dalam Hasan Ahmad ini diberikan untuk kepada siapa yang membutuhkan. Ini adalah contoh sebenarnya yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Sidang pemirsa Mu'ad TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pelajaran ini timbul pertanyaan, apa sebab manusia itu bisa memberikan yang terbaik, dan apa pula sebab manusia itu tak mampu memberikan yang terbaik? Oleh para ulama ada dua sebab mengapa manusia itu mampu memberikan sesuatu yang terbaik. Yang pertama dikatakan adalah tingkat kualitas keikhlasan seseorang. Keikhlasan ini sangat luar biasa. Keikhlasan ini merupakan suatu rahasia yang hanya tahu dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Dan didikannya salah satu manusia melatih keikhlasan itu adalah di bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan ini adalah orang yang berpuasa yang tidak diketahui oleh yang lain. Maka dikatakanlah ibadatus syam, ibadatus sir. Ibadah puasa itu adalah ibadah rahasia. La yadkhuluhu riyah. Yang mana di dalam ibadah puasa itu sangat sulit untuk masuk ke dalamnya riya, dan sulit untuk dirusak oleh syaitan. Nah, kualitas keikhlasan ini banyak dicontohkan oleh salafus saleh, orang-orang yang beriman terdahulu. Sebagaimana dilakukan, dinyatakan di dalam sebuah syair yang ditulis Rabi'atul Adawiyah. Di dalam contoh keikhlasan yang sangat luar biasa. Sehingga ia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, seandainya aku beramal, beribadah saleh ini untuk mengharapkan surgamu, maka hendaklah kau tutup pintu surga itu rapat-rapat dan campakkan aku ke dalam api neraka. Ini artinya tingkat keikhlasan yang sangat luar biasa. Melakukan segala amal kebaikan, khususnya di dalam memberi, yang tidak mengharapkan sedikit pun selain harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang bisa mendapat harapan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam sisi pemberian ini adalah ketika pemberiannya itu ia rahasiakan. Inilah tingkat keikhlasan yang sangat tinggi yang dinyatakan oleh para ulama. Selanjutnya, sebab yang kedua dikatakan para ulama, kenapa manusia itu berat untuk melakukan pemberian yang terbaik, yaitu karena mereka tansiyatul maut, melupakan kematian, atau ada juga yang mengatakan tunsil akhirah, melupakan hari akhirat. Seandainya manusia mengingat kematiannya, yang kematian itu yang tidak dia ketahui kapan datangnya, niscaya ia akan berlomba-lomba untuk melakukan amalan kebaikannya
karena amalan kebaikannya itulah yang dapat membelanya di hari akhirat kelak. Sebagai contoh, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu sahabatnya bertanya, apakah tidak engkau tinggalkan untuk esok hari kepada keluargamu, anak-anakmu? Maka Abu Bakar menjawab, ada yang kutinggalkan. Dan bagaimana untuk lusa? Dengan senyum Abu Bakar menjawab pertanyaan sahabatnya, yang kutinggalkan esok hari saja belum tentu dapat kunikmati dan kurasakan, apalagi untuk lusa. Dan aku mencari harta ini dengan susah payah, dengan jerih payah. Begitu aku dapat kekayaan ini, aku tak mau hartaku tak bisa membelaku di hari kiamat kelak. Jemaah pemirsa Muha TV yang dimuliakan oleh Allah, sama contohnya kalau seandainya datang pertanyaan kepada kita, seandainya nanti tengah malam datang Israel menjemput nyawa kita, apa yang kita lakukan dengan uang deposit kekayaan yang ada pada saat sekarang ini yang kita miliki? Tentu jawabnya kita akan sedekahkan. Bila mana ajal kematian itu kita ketahui, baru kita melakukan kebaikan. Kononlah apabila ajal itu disembunyikan dan tidak diketahui kapan datangnya. Inilah suatu iktibar manfaat bagaimana pemberian yang sangat luar biasa itu. Sehingga pemberian yang seperti inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berhak mendapat balasannya, yaitu berupa surga. Demikian mungkin tausiah yang singkat ini merupakan kajian yang sangat sederhana bagaimana penilaian-penilaian kebaikan di dalam memberi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini mencontohkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah, mereka yang memiliki itu belum tentu memberi, tapi sifat memberi itu berada di dalam kualitas keimanan. Banyak orang yang tidak memiliki, tapi dia selalu memberi. Tetapi juga tidak sedikit banyak orang yang memiliki, tapi menahan di dalam sifat memberi. Satu riwayat yang sangat sahih dinyatakan oleh Rasulullah di dalam hal memberi ini. Ketika seorang hamba memberi dan menahan, ada satu doa yang dilantunkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba itu memberi, malaikat akan berkata, Allahumma mumfikan khalafan. Ya Allah, berikan kepada hambamu yang penderma ini, yang memberi ini, suatu kenikmatan yang tiada putus-putusnya. Sebaliknya ketika seorang hamba itu menahan untuk memberi, maka ketika itu juga malaikat berkata, Allahumma mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang bakhil ini, yang menahan hartanya ini, suatu kehancuran dan kebinasaan. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa Muha TV yang dimuliakan oleh Allah, kiranya ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari pemirsa, mungkin bisa kita jawab. Ustadz, kenapa Utsman bin Affan yang begitu banyak menyumbangkan hartanya di jalan Allah, akhir hayatnya justru dalam kondisi difitnah dan dibunuh? Apakah itu ujian dari Allah? Baik. Sebelumnya, Ustadz, bagaimana cara memberi terbaik dalam keadaan COVID ini? Baik. Saya jawab dulu yang pertama. Memang sebagaimana Utsman itu dikenal sebagai as-sakhi, ya.
As-Saki itu pemberi, karena di dalam riwayat diceritakan ketika suatu daerah sedang terjadi paceklik atau krisis ekonomi dan Utsman melewati daerah tersebut membawa barang dagangannya, ada yang mengatakan membawa 900 ekor unta, ada yang mengisahkan 700 ekor unta, dan ada juga yang mengatakan 526 ekor unta. Di zaman dahulu, transportasi yang bisa membawa barang-barang akomodasi para pedagang itu adalah unta. Kalau sekarang mungkin kita istilahkan dengan kontainer. Jadi sebanyak 900 kontainer itu ketika dijegat oleh orang-orang kafir Quraisy, karena diketahui bahwa Utsman akan memasuki daerah itu adanya saudagar muslim, maka mereka berembuk untuk membeli seluruh dagangan yang dibawa oleh Utsman dan nanti akan dijual ke daerah itu sama penduduknya yang sedang paceklik itu dengan sistem kredit dengan harga yang tinggi. Nanti ketika masa itu paceklik itu selesai, mereka akan panen dengan banyak kekayaan. Dalam sebuah cerita tersebut dikisahkan terjadilah negosiasi tawar-menawar sampai harga yang tertinggi, di mana orang-orang kafir Quraisy itu meletakkan harga setiap 1 kilo barang dagangan itu dengan harga 100 dinar. Kemudian Utsman menjawab bahwa ia akan jual barang dagangnya tapi bukan per kilo, tapi per butir. Jadi kalau misalkan dia bawa beras, jadi dijual di dalam satu goni itu bukan per kilo tapi per butir beras. Dan setiap butirnya itu akan dia jual sebesar 700 dinar. Maka ketika itu orang-orang kaya kafir Quraisy itu merasa terhina dan berkata kepada Utsman, tidak mungkin ada orang yang membeli barang daganganmu itu apalagi dengan hanya bernilai butiran, dan satu butirnya 700 dinar. Maka Utsman menjawab, ada, ya, yaitu Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semenjak itu Utsman menyerahkan seluruh barang dagangannya yang berjumlah 900 ekor unta itu ke daerah itu. Dan dalam sejarah itu dinyatakan daerah itu bangkit kembali perekonomiannya selama 2 bulan. Nah, pertanyaannya, begitu hebatnya Utsman di dalam memberi, tapi toh kenapa akhir hayatnya ia terbunuh? Nah, bahwa pembunuhan yang terjadi pada Utsman itu juga tidak terlepas dari berbagai macam agenda politik pada saat itu. Ya, di mana berpolitik berkecamuk, di mana Utsman bin Affan itu mengangkat para gubernurnya, kebanyakan dari karib kerabatnya, dengan maksud dan tujuan ketika diangkat dari karib kerabat itu mudah mengkontrolnya, yaitu mudah menasihatinya dan mudah mendidiknya. Bukan seperti apa yang dipahamkan zaman sekarang ini seperti KKN, tidak. Nah, fitnah-fitnah itulah yang terjadi kepada diri Utsman, yang fitnah itu oleh seluruh ulama tarikh, ulama sejarah bersepakat lahir dari orang yang munafik, yang memecahkan umat Islam. Sehingga saat itu Ali bin Abi Thalib menugaskan kedua anaknya Hasan dan Husain untuk membela Utsman bin Affan dari amukan massa yang telah terprovokasi dengan asutan-asutan orang munafik. Nah, apakah ini juga ujian? Ya, itulah hebatnya kenapa tadi bahwa pemberian itu berdasarkan pada keikhlasan yang benar. Sehingga apapun yang didapat setelah memberi, baik itu enak atau tidak enak, itu tidak menjadi permasalahan bagi dirinya. Itu yang mungkin menjadi jawaban. Apakah itu ujian? Ya. Dan itu isu-isu politik dari orang-orang munafik yang ketika itu memang memecah belah kaum muslimin. Jangankan di masa Umar, 2 jam setelah Rasulullah SAW wafat, timbul orang-orang munafik itu ingin memecah belah kaum muslimin. Selanjutnya pertanyaan yang kedua tadi adalah bagaimana hendaknya memberi di dalam masa COVID ini.
Ada tuntunan yang lain di dalam memberi. Rasulullah SAW mengajarkan pemberian yang baik itu adalah ketika tangan kanannya memberi, tidak diketahui oleh tangan kirinya. Terlepas dari momen-momen atau aksi-aksi kebanyakan orang pada saat sekarang ini, ketika memberi dengan aksi foto atau dipublikasikan dengan berbagai alasan dokumentasi, ini juga sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 264. Ya, dan juga di dalam surah Al-Baqarah 272, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila kamu nyatakan sedekah kamu itu baik, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, jika kamu sembunyikan dan kamu berikan kepada fakir miskin, itu lebih baik. Nah, tafsir ulama di dalam ayat itu, surah Al-Baqarah 272 itu menjelaskan bahwa sedekah yang dinyatakan itu adalah sedekah wajib, yaitu zakat, dengan fungsi untuk menegakkan syiar, mengingatkan orang agar berlomba-lomba untuk mengeluarkan zakat. Sedangkan sedekah atau infak yang sunnah, yang khususnya seperti keadaan kondisi pandemi COVID-19 ini, itu disebut dengan sedekah sunnah. Menurut jumhur ulama, hendaknya disembunyikan. Ya, hendaknya disembunyikan sehingga tidak mengetahui siapa yang diberi. Saya teringat contoh pemberian dalam ayat ini yang dilakukan oleh cicit Rasulullah SAW yang bernama Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Beliau adalah cicit Rasulullah SAW yang dikenal dengan Zainal Abidin, di mana beliau itu memiliki postur tubuh yang sangat ideal dan kulit yang sangat mulus, yang tidak disangka ternyata beliau memiliki cacat di punggungnya yang panjang, sepanjang tulang punggungnya, bahkan dinyatakan di dalam riwayat itu. Dan itu ketahuan ketika jenazah beliau dimandikan. Ya. Jenazah beliau dimandikan dan nampaklah bekas tulang punggung itu yang memar, luka. Dan tidak ada yang mengetahui apa sebab luka itu, kecuali saudara sepupunya. Maka ketika ditanya apa sebab luka cacat terhadap cicit punggung Rasulullah ini, maka sepupunya menjawab, beliau hampir setiap malam selama 7 tahun keluar dari rumahnya dan membagi makanan sembako kepada seluruh fakir miskin yang ada di kota Madinah. Jadi tengah malam beliau keluar dengan sendiri, kemudian diangkatnya karung itu berkarung-karung di atas punggungnya dan dia letakkan kebutuhan pokok itu di depan pintu fakir miskin seluruhnya. Kemudian setelah menjelang subuh baru pekerjaan itu selesai. Begitu subuh hendak keluar, fakir miskin seluruh di kota Madinah itu heran, ada makanan, ada sembako di depan pintu mereka. Selama 7 tahun berlalu, tapi begitu Zainal Abidin, cicit Rasulullah itu wafat, maka sembako itu tidak hadir lagi di depan kaum muslimin. Inilah contoh kehebatan yang dicontohkan oleh cicit Rasulullah SAW. Saya rasa ini bagaimana contoh pemberian yang terbaik. Adapun mengenai organisasi yang membutuhkan dokumentasi atau lain sebagainya, itu saya rasa bisa saja berupa catatan. Toh kita menunjuk tim pembagi adalah tim yang amanah. Kalau kita sudah menunjuk tim yang amanah, tentu penyampaiannya pasti tepat sasaran. Lahirnya berbagai macam alasan untuk itu dan ini mungkin terjadi akibat penyalahgunaan. Dan inilah yang sangat disayangi. Hendaknya sistem yang kita buat, sistem yang baik sehingga tidak menyalahi bagaimana cara memberi di dalam Islam. Mungkin demikian pertanyaan dan jawaban yang bisa kita jawab pada hari ini. InsyaAllah di lain waktu akan kita sambung. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SMA Al-Azhar Medan, unggulan, tahfiz dan reguler, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bingung botol apa yang di depan saya? Oke, ini saya kenalkan. Ini adalah produk bawang goreng, yaitu bawang goreng Bang Regar namanya. Sangat unik, rasanya yang begitu khas, yaitu gurih, renyah, dan segar. Produk ini mudah Anda dapatkan dengan menghubungi kontak person yang ada ini, ataupun dengan cara yaitu masuk ke media medsosnya, Instagramnya, bawang goreng Bang Regar. Oke? Dan yang lebih mudah lagi, khususnya daerah Kota Medan, Anda bisa dapatkan di toko Hasanah Mart, Jalan Medan Area Selatan, nomor 1000. Oke, jangan lupa dengan produk bawang goreng Bang Regar, gurih, renyah, dan segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawan, terkhusus kepada anak-anak muda, hari ini dampak virus corona menjadi musibah bagi kita semua, terkhusus pecinta fashion di bidang sepatu. Kan ini mau lebaran, daripada kita beli sepatu baru, sepatu lama bisa dicuci seperti baru. Di mana? Di Muhasus. Alamat Jalan Halat nomor 15A. Jangan lupa di bulan suci Ramadan, Muhasus menyediakan diskon cuci 3 gratis 2, bawa 5 pasang ya. Boleh via online ke 0812 6853 9014. Jangan lupa cuci sepatu lama Anda di Muhasus. Terima kasih. Jangan lupa cuci di Muhasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Daka Jo Simanjuntak. Sekarang berada di Hasanah Mart, Jalan Medan Area Selatan nomor 1000. Datanglah, belanja kemari. Banyak tersedia. Ada anduk ini ha. Perlengkapan sholat, perlengkapan rumah tangga, semua disediakan lengkap. Dilayani sama kami yang ramah-ramah ini. Datang, ini piring, ini ada piring ini untuk makan, untuk buka puasa. Datang. Ini Hasanah Mart, ini kawan kita ini yang punya ini, saudara kita ini yang punya ini. Jadi kalau kita belanja di sini namanya tolong menolong, karena keuntungannya dibagikan juga sama untuk kemaslahatan umat. Jadi inilah namanya belanja sambil beramal. Nah, di sini Al Hasanah Mart. Mari kita majukan ekonomi kita, ekonomi umat, saling tolong menolong. Belanja kita di Al Hasanah Mart. Insya Allah berkah. Amin.